Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal ya. Ojo kendor. Sama-sama kita katakan ojo kendor ya. Jangan pernah kendor semangatmu atas ancaman dan teror. Anggap saja seperti biasa ya, nggak usah terlalu panik. Dan sebelum kita melangkah ke video selanjutnya, saya secara pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semuanya yang menjalankannya. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Nah, kawan-kawan, kali ini saya akan bahas yang cukup penting buat kalian semua. Cukup serius sebagai mental booster untuk Anda. Gagal bayar pinjol tidak diproses hukum, dan bagaimana kita menyambut aturan seperti ini ya, tidak diproses kawan. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel yang menguatkan mental kalian, channel membooster mental kalian, sekaligus mengedukasi kalian semua yang saat ini terjerat pinjaman online, dicecar, diteror, diancam oleh DC penagih-penagih pinjaman online. Nah, ini channel yang paling tepat, channel khusus membahas terkait update-update terkini, ancaman-ancaman dan teror yang biasa diterima oleh para nasabah pinjaman online. Nah, kali ini saya akan bahas gagal bayar pinjol tidak diproses hukum. Nah, ya ini buat mencerahkan kalian, sekaligus untuk membooster kalian semua agar tidak ada lagi dalam suasana takut dan khawatir yang berlebihan. Nah, sebelum kita menonton tayangan tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silahkan ditonton video-video edukatif, video-video berkualitas yang bisa membuat Anda makin percaya diri lagi dan hilang rasa takutmu ya. Nah, teman-teman, Anda tidak hanya cukup menonton tayangan-tayangan di channel YouTube ini, Anda juga harus tergabung dalam suatu komunitas atau wadah. Sudah saya sediakan di grup Facebook, yaitu grup PMP, Paguyuban Membasmi Pinjol. Nah, ya, seperti ini. Nah, ini grupnya sudah 64.000 orang ya. Anda bisa lihat kan ya. Ini membernya banyak, anggotanya banyak. Sudah puluhan ribu, 64.000. Nah, ini yang asli. Yang kaleng-kaleng itu paling cuma 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 ya. Ini yang asli seperti ini. Dipastikan belum sampai 64.000 pasti palsu, karena hanya satu-satunya grup FB PMP ya. Ini ya, grup Facebook ya. Paguyuban Membasmi Pinjol hanya ini. Nah, kalian yang mau tergabung atau join, silahkan. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini, dan saya sertakan di kolom komentar juga. Saya sematkan, biar Anda mudah mencarinya. Pastikan menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Tidak jawab satu saja pertanyaan, mohon maaf, tidak bisa gabung. Nah, ini yang paling penting. Kalian mau gabung di grup WA PMP, grup WhatsApp Paguyuban Membasmi Pinjol? Nah, ya, mudah. Syaratnya hanya cukup memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP, begini penampakannya. Nah, bisa dipesan atau dibeli di, nah ini nomor untuk pemesanan kaos PMP ya. Ini bukan nomor konsultasi, tapi nomor pemesanan kaos PMP. Ya, ini nomor admin, bukan nomor saya, bukan nomor konsultasi. Nah, Anda yang sudah memesan, berarti Anda sudah memberikan alamat detail dan kaosnya sedang dikirim, otomatis dimasukkan ke grup WA. Di sana ada saya, ada ratusan orang. Anda bisa saling sharing, saling informasi, saling menguatkan di grup tersebut ya, di grup WA tersebut. Dan kalau tidak puas dengan jawaban di grup, bisa japri ke saya ya. Nah, ada satu lagi manfaatnya ya. Untuk yang sudah tergabung di grup WA, Anda boleh mengikuti Zoom setiap pekannya di hari Rabu. Nah, ya, seperti ini Anda bisa ikuti gratis, tidak berbayar. Cukup menjadi member WA PMP. Ini luar biasa ya.
Di mana-mana Zoom itu berbayar ya, apalagi ilmu padat, syarat ilmu, syarat edukasi ya. Ini gratis buat kalian semua saya kasih ya. Kuota terbatas, silakan ya. Anda tergabung dulu, join dulu di grup ya. Nah, kawan-kawan satu lagi nih ya. Stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Kaos motivasi. Mau memilikinya biar termotivasi, ini hubungi nomor ini ya. Silakan tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi. Insya Allah langsung dilayani oleh admin saya. Oke kawan-kawan, simak videonya. Gagal bayar pinjol, tidak diproses hukum. Menggembirakan? Harus tahu ya, biar makin keren. Oke, simak videonya, jangan skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Nah kawan-kawan, banyak hal yang dipertanyakan. Pak, gagal bayar nih yang kita sekarang alami dan dijalani, gagal bayar. Nggak bisa bayar, nggak sanggup bayar. Apakah ini bermasalah Pak? Diproses hukum? Apakah ini nanti efeknya secara hukum, berdampak hukum? Saya jawab kali ini dalam video ini ya, bahwa gagal bayar Anda itu tidak diproses hukum. Walaupun sebenarnya bisa mereka laksanakan, tapi tidak mereka laksanakan. Bisa dan memang ada ruangnya, ada payung hukumnya mereka bisa melakukan, tapi tidak dilakukan oleh para pinjaman online ini, perusahaan pinjol ini. Nah, kenapa ya tidak dilakukan? Nanti saya akan kupas ya alasannya apa. Ya. Apalagi ada yang di toko-toko itu, Pak, bisa dipidana penjarakan. Itu sih nggak mungkin lah ya. Logikanya, secara hukum logikanya itu nggak nyampe. Ya, nggak bakal bisa Anda dipenjara hanya karena tidak bayar utang pinjol. Banyak yang nakutin nih ya. Ada beberapa advokat atau TikToker ya bilang bahwa hati-hati gitu ya kan, bisa dipidana penjara gitu. Tapi mereka lupa bahwa asas di Indonesia ini, hukum di Indonesia ini ada asas lex specialis derogat lex generalis. Jadi aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Aturan yang umum yang mereka suka takut-takutin ya, di pasal 379A di KUHP, pasal 378, 372 dan lain sebagainya. Mereka lupa ada asas hukum lex specialis yang mana aturan umum itu dikesampingkan oleh aturan khusus. Ada di mana? Di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Di pasal 19 itu tidak ada satupun atau seorang pun yang boleh dipidana penjara atas putusan hakim karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya. Jelas ya? Jadi itu kesampingan dulu ya. Saya sekarang akan bahas terkait masalah proses hukum secara perdata. Karena ini kan ranahnya perdata ya. Kalau pidana Anda sudah ngerti ya. Jadi ini tidak bisa masuk pidana, tidak bisa dipidanakan, Anda tidak bisa dipenjara karena tidak bayar utang pinjaman online. Nah, sekarang terkait masalah perdata. Mereka punya payung hukum dan mereka bisa melaksanakannya. Ya, kalaupun mereka mau melaksanakannya, mereka harus biasanya sih menggunakan GS, gugatan sederhana. Karena GS ini ya, gugatan sederhana yang akan mereka tempuh itu kan utang kalian itu kecil, di bawah 500 juta. Saya akan kasih tahu bahwa ini ada di Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan ya atau prosedur untuk gugatan sederhana. Nah, ini saya bacakan ya, pasal satunya nih ya, gugatan sederhana itu seperti apa biar kalian paham. Nah, di pasal satunya ya, penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Nah, ini saya bacakan langsung ya di pasal 4, yang pentingnya aja ya saya bacakan di ayat 3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Ayat 3A-nya, dalam hal penggugat berada di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Nah, cukup ya, saya bacakan sampai di situ. Jadi begini, kasus kalian ya untuk masalah prestasi atau Anda gagal bayar seperti ini ya, dapat dilakukan gugatan sederhana sesuai yang tertuang di Perma nomor 4 tahun 2019 tadi tentang tata cara pelaksanaan gugatan sederhana. Nah, tadi saya sudah bacakan ya, di pasal satunya itu nominal gugatan perdatanya 500 juta maksimal nominalnya ya. Jadi maksimal 500 juta masuk di gugatan sederhana. Nah, lalu di situ bahwa semua ya domisili baik itu penggugat dan tergugat wajib ada dalam satu domisili. Berarti dia ada di domisili si tergugat.
Ya, berarti nasabah dong. Domisili nasabah ada di Bandung, ya di Bandung. Mereka lakukan gugatannya. Ada di Jawa Tengah, di Probolinggo, ya Probolinggo pengadilan di sana mereka akan lakukan. Ada di Bekasi mereka lakukan. Ya, seperti itu menggugatnya. Nah, apakah mereka akan melaksanakan hal itu? Nah, ingat, mereka tentu membutuhkan biaya, membutuhkan waktu, butuh effort untuk melakukan itu. Butuh tim hukumnya untuk bolak-balik ke pengadilan. Ya, intinya butuh perjuangan yang cukup keras, baik dari dana maupun dari persiapan mereka para timnya. Nah, apakah itu akan dilakukan dan dilakukan oleh mereka? Tipis kemungkinan, dan saya jawab tidak terjadi. Karena mereka bukanlah perusahaan yang mana tujuannya kita tahu semuanya, bahwa tujuan mereka adalah mengeruk profit atau keuntungan. Bukan untuk saling berdebat di sidang pengadilan. Bukan untuk saling bersih tegang di sidang pengadilan, beradu argumen dengan nasabahnya yang gagal bayar. Dan kalian tahu bahwa seperti yang tadi saya sebutkan, membutuhkan biaya, tidak murah dan tidak mudah untuk melakukan hal itu. Ya. Paham kan? Jadi kalian yang masih takut, Pak, ini prosedur hukum kayak gimana? Tuh, sudah saya liatin ke kalian semua. Bahwa prosedurnya seperti itu. Ya. Memang ada payung hukumnya, sudah dijelaskan, dan bisa mereka melakukan, namun mereka tidak akan melakukannya. Walaupun mereka bisa, tapi tidak akan melakukannya. Karena tadi terbentur banyak hal, dan dipertimbangkan dari beberapa aspek dan sudut yang tidak akan mereka ambil. Lalu resiko-resiko ke depannya, resiko mereka mungkin hanya tadinya menggugat Anda dengan nilai 5 juta, 3 juta, apa mungkin melakukan hal itu, sementara mereka harus bayar pengacara, kuasa hukum, membayar biaya ongkos-ongkos lain, biaya-biaya perkara, dan sebagainya. Sangat tidak mungkin mereka melakukan itu. Apalagi nilai utang kita itu bukan utang yang gede-gede gitu kan. Itu kan tadi maksimalnya ya, untuk gugatan sederhana itu maksimal 500 juta. Paham ya? Jadi Anda yang saat ini masih ketakutan, tonton video ini dan tolong sebarluaskan. Tolong kasih tahu video ini, share ke teman-teman kalian semua, biar paham, biar mengerti bahwa ini tidak akan terjadi. Walaupun mereka bisa dan boleh secara hukum, tapi tidak akan dijalankan. Paham? Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kalian semua ya, karena saya ingin mencerahkan kalian dari sisi hukum, aspek hukum seperti ini, biar kalian bisa terbuka, biar terbuka, teredukasi dengan baik, agar tidak nyasar kemana-mana. Banyak sih yang karena takut, akibat ngeri dengan ancaman-ancaman hukum yang sering ditebarkan oleh para desa-desa pinjol ini, maka kalian melakukan aksi yang konyol, gali lubang tutup lubang dan sejenisnya. Itu paling berbahaya. Nah, kalian sudah tahu seperti ini, insya Allah teredukasi dengan baik ya. Nah, kalau kalian sudah cukup mengerti, saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan apapun yang mereka ancamkan ke kalian. Karena kalian sudah paham dan mengerti bahwa semua itu hanyalah upaya mereka untuk membuat Anda bayar. Dengan ancaman dan teror, dengan kirim-kiriman pesan bahwa Anda akan diproses hukum, itu adalah ancaman mereka untuk menyegerakan Anda bayar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube. Pempe, Pempe, Jaya, 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 Ojo. Alhamdulillah ada di akhir video. Nah, sebelum saya usai, sebelum saya akhiri, seperti biasa saya kasih kesimpulan. Anda sudah lihat ya bahwa mereka bisa melakukan gugatan melalui gugatan sederhana dengan nilai maksimal 500 juta. Utang Anda kan cuma 2 juta, 3 juta, 10 juta, 20 juta. Bisa masuk gugatan sederhana. Tapi apakah akan diproses? Ya, tidak. Karena tidak sebanding dengan apa yang akan mereka keluarkan. Karena bersidang itu tidak mudah dan tidak murah. Banyak hal dan aspek yang harus mereka pertimbangkan. Ya, dalam hal ini dana yang harus mereka pertimbangkan. Apakah sepadan antara utang Anda dengan apa yang akan mereka keluarkan, membayar pengacara, membayar akomodasi, membayar biaya perkara, dan sebagainya. Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, menyegarkan mental kalian. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya ingin mendoakan kalian semua yang saat ini dalam kondisi sakit. Semoga Allah sembuhkan sakitnya, semoga Allah pulihkan, Allah kembali lancarkan usaha dan ikhtiar Anda, fokus untuk menghidupi keluarga kalian. Teman-teman yang sedang bekerja berikhtiar, semoga Allah lancarkan, mudahkan, dan Allah berikan keberhasilan atas setiap aktivitas Anda, dan dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa kalian semua. Amin ya rabbal alamin.
Tetap semangat ya, stay strong, keep strong, pantengin terus channel ini sebagai nutrisi pikiran Anda, nutrisi mental Anda. Terima kasih, saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.